waktunya. Apa saya boleh wawancara kakaknya? Boleh, boleh sih. Sebelumnya nama kakaknya siapa, umurnya berapa, dan pekerjaannya apa? Saya Nadia, umurnya 23 tahun, kerjanya karyawan swasta. Sebenarnya kakaknya asli Balikpapan. Iya, di sini lahir di sini. Kakaknya tahu nggak sih kosakata yang sering digunakan sama orang Balikpapan? Apa ya? Mungkin ragu gaul kali ya, ragu singkatannya kayak gitu. Menurut kakaknya ragul ini apakah kosakata yang dipakai di Balikpapan aja? Kemungkinan sih, karena sering dengar aja sama anak-anak Balikpapan pada ngomongnya ragul-ragul gitu, ragul gaul. Berarti ini menurut kakaknya ini khas Balikpapan ya? Iya, iya dong. Menurut kakaknya tahu dari mana sih kosakata ini? Dari anak-anak muda sih, dari sepantaran saya tuh sering-sering ngomong kayak ragul, nggak ragul kah? Ragu gaul kayak gitu. Kakaknya tahu nggak istilah rabu gaul ini kok bisa muncul ada dan dipakai di Balikpapan? Kenapa ya? Mungkin karena anak-anak muda nih suka nyingkat-nyingkat gitu kali ya, orang Balikpapan nih. Jadi kayak langsung disingkat aja lah, rabu gaul jadi ragul kayak gitu. Terima kasih kak. Iya, Jadi kakaknya sebelumnya maaf mengganggu waktunya, kakaknya boleh diwawancarain? Sebelumnya kakaknya namanya siapa, umurnya berapa, dan pekerjaannya apa? namanya Citra, karyawan di sini. Umurnya 22 tahun. Kakaknya asli Balikpapan? Iya. Boleh tahu nggak sih kak kosakata apa aja yang ada di Balikpapan? Di Balikpapan itu biasanya bisa hubungan sih kak, kalau hubungan. Jangan tahu nggak sih makna dari hubungan dan kapan sih dipakai kosakata itu? Kalau maknanya lebih kayak orang yang sok-sokan kali ya kak. Kalau di kota ini kadang kalau dia orang kadarnya lebih aja sih, itu mungkin Menurut kakaknya kosakata dari hubungan ini di Balikpapan atau asli sih kak, soalnya dari kecil udah banyak iya. Kakaknya tahu kosakata ini dari mana? asli sih kak, kayaknya udah sering banget sih familiar banget kalau di Balikpapan. Sebelumnya mohon maaf ini saya baru wawancaranya. Ya boleh. Sebelumnya kakaknya namanya siapa, umurnya berapa, dan pekerjaannya apa? Nama saya Nikita Sari, umur 23 tahun. Pekerjaan saya jadi staff di toko. Kakaknya asli Balikpapan? Iya. Boleh nggak sih kak kasih satu kosakata yang emang dipakai di Balikpapan? Mungkin kak. Nah, kakaknya tahu nggak makna dari kosakata muncul dari dipakainya itu kapan? Kalau maknanya sih mungkin itu lebih kenakal ya kan untuk anak kecil gitu. Kalau mulai dipakainya dari kecil kayaknya udah pernah denger sih. Nah, menurut kakaknya kosakata ini tuh Balikpapan ya? Dan itu udah khas banget ya kak. Dari kecil malah udah denger di mana-mana gitu. Terima kasih kak. Iya sama-sama. Mbak, sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama sama umur sama pekerjaannya Mbak? Nama saya Itu Ramadhani, umur saya 22 tahun. Kerjanya saya SPG di Maksimal. Kira-kira saya boleh izin bertanya Mbak, Mbaknya tahu nggak salah satu kosakata yang ada di Balikpapan? Satu aja. Satu. Bejibun. Oh, bejibun ya. Kalau menurut Mbak sendiri tuh kosakata ini tuh asli dari Balikpapan apa bukan? Dan cuma dipakai di Balikpapan aja kah? Apa enggak? Kalau menurut saya sih asli dari Balikpapan ya. Soalnya kalau untuk saya keluar kota tuh kalimat bejibun tuh nggak ada. Oh, kalau menurut Mbak dalam bahasa Indonesia tuh standarnya tuh artinya tuh apa ya bejibun itu Mbak? Bejibun itu sebenarnya artinya tuh kayak banyak gitu ya. Oh, banyak ya Mbak? Iya, banyak. Dalam arti yang lebih dari satu. Ya lebih dari satu. Kalau menurut Mbak dari mana kata bejibun ini datang? Kayaknya sih dari Balikpapan sih, dari orang zaman-zaman dulu ngomong kalau banyak tuh disingkat-singkat jadi kayak bejibunnya gitu-gitu. Mbaknya tahu dari mana kalau boleh tahu? Dari kecil sih dengar-dengarnya tuh udah kayak bejibun. Oh ya, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Kalau boleh tahu Mbak, pernah dari salah satu pertama kali di Balikpapan ya? Satu aja. Kalau boleh tahu Mbak, hubungannya ini apa ya? Lebih mungkin hubungan pertemanan ya, circle lah. Kalau menurut Mbak sendiri tuh kata hubungannya dari mana? Dari namanya sebenarnya nggak ada penentuan dari mana, mungkin lebih khasnya di Balikpapan sih ya. Kalau menurut Mbak sendiri kalau hubungan itu muncul kata apa? Mungkin ada seru-seruan aja sih, nggak ada penentuan. Karena memang pertemanan jadi seru-seruan aja ngomongnya. Terima kasih ya Mbak. Halo Kak, boleh kasih tahu nama, umur, dan pekerjaannya apa?
Nama saya Dina, umurnya 18, kerjaan saya di waiter sama kasir di Bakso Kokodir. Oh, baik. Kakak boleh sebutin satu kosakata berpapan apa aja? Satu aja. Seke. Seke, oke. Menurut kakak sendiri, kosakata seke ini tuh khas Balikpapan apa bukan? Iya, Mas. Kalau boleh tahu untuk bahasa seke ini tuh, dia tuh kalau bahasa Indonesia itu artinya apa ya kak? Kalau bahasa Indonesia? Ini pelit. Pelit. Kalau menurut kakak sendiri, kakak tahu dari mana bahasa seke ini? Biasa kalau ngumpul ada yang ngomong kayak gitu. Oke, yang terakhir ya kak. Menurut kakak sendiri, kenapa bahasa seke ini bisa ada di Balikpapan? Karena banyak yang bilang seke itu pelit, kayak bahasa khas Balikpapan. Oh, sudah. Terima kasih ya kak. Saya mau nanya Mbak, nama Mbak? Nama saya Caca. Oke, pekerjaannya Mbak? Saya kerja di Suzuki. Oke, umurnya Mbak? Aku 35. Oke, kosakata yang ada di Balikpapan menurut Mbak itu apa? Aku sih taunya dengar-dengarnya terlibat. Tekliwa ya Mbak. Oke, kosakatanya ini tuh sering digunain orang Balikpapan atau enggak Mbak? Saya gunain sih biasanya sama anak muda Balikpapan ya. Oke. Nah, kosakata ini cuma ada di Balikpapan atau enggak Mbak? Menurut Mbak? Aku sih cuma ada di Balikpapan ya, karena yang sering pakai kan anak-anak Balikpapan. Ya. Menurut Mbak, kosakata ini, tekliwa ini khas Balikpapan atau tidak? Khas Balikpapan. Oke. Menurut Mbak, tekliwa ini dalam bahasa Indonesianya Mbak tahu nggak apa artinya? Nah, biasanya sih jatuh atau enggak lecok gitu. Pelecek gitu ya. Mbak tahu kata tekliwa ini dari mana Mbak? Dari anak gaul Balikpapan. Lagi ini kok bisa muncul sih Mbak? Menurut Mbak gimana? Mungkin anak Balikpapan suka main-main ya. Kita dengan anak Balikpapan sering banyak yang suka. Ayo, awas terlibat ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Mbak, namanya siapa Mbak? Saya namanya Devita. Umurnya Mbak? Umurnya 26 tahun. Kerjanya? Di PLN Insurance. Kata apa sih Mbak yang sering ada dipakai orang Balikpapan? Gotik, Mbak. Gotik. Kosakata ini sering dipakai orang Balikpapan nggak Mbak? Sering. Apalagi kalau anak-anak masih anak-anak bocah, anak-anak SMP. Kata gotik ini orang Balikpapan aja kan Mbak ya Pak? Kayaknya secara umum. Secara umum. Tapi kayaknya paling dengar paling banyak itu ya di Balikpapan. Ya Mbak ya, oke. Menurut Mbak ini khas Balikpapan atau enggak kosakatanya? Khas nggak khas sih Mbak. Sebenarnya kan tergantung orang aja. Menurut Mbak ini gotik ini dalam bahasa Indonesianya apa? Goncengan bertiga. Goncengan. Mbak tahu gotik ini dari mana kosakatanya? Dulu saya zaman SMP. Nah, munculnya istilah gotik ini dari mana Mbak? Gotiknya itu mungkin karena singkatan mau lebih singkat aja kali. Ya, terima kasih banyak ya Mbak, maaf mengganggu waktunya. Halo Mbak. Saya boleh nanya Mbak? Ya silahkan Mbak, saya mau tanya nama, umur, serta pekerjaan Mbak. Untuk nama Herlisa Amrun, kemudian umur saya saat ini 25 tahun, dan pekerjaan saat ini adalah sebagai staf HRD di PT Arkananta Pratista. Oke Mbak, saya mau nanya, kosakata apa sih yang sering digunakan orang Balikpapan? Sanggar. Oke, nah kosakata sanggar ini apakah cuma dipakai di Balikpapan saja? Menurut saya sih iya Mbak, soalnya teman saya dari Jakarta nyebutnya pisang goreng. Nah kosakata ini tuh sering nggak sih dipakai sama orang Balikpapan menurut Mbak? Menurut saya sih umumnya iya ya, semua orang di sini rata-rata ngomongnya sanggar daripada pisang goreng. Oke, nah berarti kosakata ini menurut Mbak khas Balikpapan ya? Menurut saya sih iya sih Mbak. Oke, nah Mbak tahu nggak sih kosakata sanggar ini dalam bahasa Indonesianya? Pisang goreng sih ya. Menurut Mbak, kosakata ini itu munculnya dari mana sih? Kurang tahu juga sih Mbak, paling dari mulut ke mulut sih. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Boleh perkenalan dulu Mbak? Oh iya, nama saya Nova. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Sekarang sih udah 22 tahun. Kalau untuk pekerjaannya apa ya kalau boleh tahu? Kerja di bidang retail aja sih. Mbaknya tahu nggak kosakata yang sering dipakai sama orang Balikpapan? Biasa sih kata paret gitu. Paret. Kosakata ya paret tadi itu cuma dipakai di Balikpapan nggak menurut Mbak? Iya. Terus kalau misalnya kata paret itu khasnya Balikpapan nggak menurut Mbak? Iya deh kayaknya, soalnya sering dengarnya itu isinya aja. Lalu Mbak tahu nggak bahasa Indonesianya atau standar Indonesianya kata paret itu tadi? Itu biasa sih orang sebutnya itu selokan. Terus Mbak tahu kata itu dari mana kalau Mbak tahu? Biasa sih kayak tahu dari teman-teman aja sih, sering kan ngobrol kadang ada bahasanya itu. Terus Mbak tahu nggak kata itu tuh muncul dari mana dan kenapa dipakai sama orang Balikpapan terus-terusan? Itu kalau itu kayak kurang tahu. Ya. Terima kasih ya Mbak ya. Boleh perkenalan dulu Mbak? Nama saya Irayu Puspitasari. Kalau Mbak tahu umurnya berapa ya Mbak? Umur saya 23 tahun. Kalau untuk pekerjaannya? Pekerjaan saya kerjanya di retail.
Mbaknya tahu nggak kosakata yang cuma dipakai orang Balikpapan? Kalau saya biasanya pakai kata muyak. Lalu apakah kata muyak itu cuma dipakai di Balikpapan aja menurut Mbak? Setahu saya secara umum muyak itu ya dipakainya di Balikpapan aja. Jadi apa kata muyak itu khasnya Balikpapan? Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kalau untuk bahasa standar Indonesianya Mbak tahu nggak kira-kira? Tahu, muyak itu lebih kayak ke ekspresi yang kesel, jengkel Terus Mbak tahu kosakata itu dari mana ya kalau Mbak? dari orang-orang terdekat aja sih. Lalu Mbak tahu nggak kenapa kata itu bisa muncul dan dipakai terus-terusan sama orang Balikpapan? Kurang tahu sih. Terima kasih ya Mbak ya. Ya. Boleh perkenalan dulu Mbak, namanya siapa Mbak? Nama saya Priska Marsha Fitria, Umurnya kalau boleh tahu berapa? 19, Pekerjaannya? barista. Mbak tahu nggak kira-kira kata kosakata yang cuma dipakai di Balikpapan? Tahu? Apa itu? Tepatak. Menurut Mbak kata tepatak itu cuma dipakai di Balikpapan? Iya. Apakah kata itu tuh menurut Mbak itu khasnya Balikpapan? Iya. Menurut Mbak itu tepatak itu dalam standar bahasa Indonesia itu apa artinya? Gak bisa bergerak atau gak bisa kemana-mana, jadi stay di situ aja. Mbak mendengar kata tepatak itu dari mana kalau boleh tahu? Dari teman dekat, keluarga juga ada kadang. Mbak tahu nggak asal usul istilah kata tuh bisa ada dan kenapa dipakai sama orang Balikpapan terus-terusan? Mungkin karena percampuran suku dari Balikpapan kan banyak. Nama dan umurnya? Nama saya Jureda Nur, umur saya 25 tahun. Saya bekerja di toko ceri Balikpapan. Mbaknya asli orang Balikpapan? Iya, saya asli orang dari Balikpapan. Berarti mbaknya tahu kosakata yang ada di Balikpapan? Tahu, singkip. Itu artinya itu yang nggak punya uang. Berarti kosakata itu, kosakata singkip itu cuman orang Balikpapan aja kayak make atau orang luar juga? Bisa aja orang luar juga bisa pakai, cuma yang mendalam itu ya orang Balikpapan karena itu kayak ciri khasnya. Berarti itu ciri khas orang Balikpapan. Kalau diartikan singkip itu dalam bahasa Indonesia apa? Singkip itu ada uang. Tahu kata singkip ini dari mana? Dari anak-anak Balikpapan. Tahu istilah singkip itu muncul di Balikpapan tuh kenapa? Terus cuma dipakai orang Balikpapan aja? Tidak, itu bisa dipakai di luar Balikpapan. Cuma yang tahu artinya itu ya orang Balikpapan. Dan Makasih ya. Nama siapa? Nama saya David Rahman. Umurnya Mas? Umurnya 22 tahun. Baik, Mas nggak skill satu kosakatanya? Bote. Bote. Nah, Masnya tuh menyadari kah bahwa kosakata itu hanya digunakan di Balikpapan atau ada di luar Balikpapan juga? Sejauh ini yang saya dengar cuma ada di Balikpapan dan tidak pernah ada di luar. Menurut Masnya ini kata bote itu khas Balikpapan atau gimana? Bisa digunakan di beberapa wilayah, contohnya di Kalimantan Timur khususnya. Mas ini tahukah padaan kosakata tersebut itu digunakan dalam bahasa Indonesia standar atau bahasa Indonesia umum? Untukannya sih untuk umum. Nggak tahu kalau misalnya ada maksud tersendiri. Masnya tuh tahukah kosakata bote itu berasal dari mana? Karena memang dari kosakata yang dibuat di tongkrongan Balikpapan yang bermaksud kepada orang yang sering bohong, karena itu merupakan singkatan dari bohong terus, makanya jadinya bote. Mas ini ada nggak dugaan atau informasi tentang bagaimana atau istilah Balikpapan, istilah bote itu muncul dan dipakai di Balikpapan? Untuk pastinya saya tidak tahu karena dengarnya memang dari tongkrongan anak Balikpapan. Oke, baik. Makasih ya Mas David atas jawabannya. Siapa dan umur dan pekerjaannya Mbak? Saya Dela. Umur saya 20 tahun, pekerjaan saya SPG. Mbaknya ini tahu nggak kosakata yang digunakan di Balikpapan itu apa Mbak? Biasanya buat email gitu. Terus kosakata itu tuh apakah cuma dipakai kayak di Balikpapan aja atau di luar-luar juga Mbak? Kayaknya itu di Balikpapan aja, soalnya saya di luar Balikpapan aja. Kosakata ini tuh khasnya Balikpapan kah atau enggak sih ya Mbak? Kayaknya itu hasil Balikpapan ya, soalnya kalau kota lain kan nggak ada. Artinya kosakata itu tuh apa Mbak kalau dalam bahasa Indonesia? Kalau salame itu biasanya orang itu semacam kayak pentol gitu yang kayak butter gitu. Ini tahu kosakata itu dari mana? Biasanya udah dengar di daerah sekitar gitu aja sih. Ini tahu nggak istilah itu muncul terus dipakai sama orang Balikpapan itu dari mana? Ya dari orang